Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati melalui sambungan telepon. Selamat sambungan Zoom dengan Bu Dwi Korita. Selamat siang, Bu Korita. Selamat siang. Dengan Maidop di sini, Ibu, kami mau minta keterangan dari BMKG. Tadi pada saat konferensi pers dikatakan ada kemungkinan gempa susulan. Apakah kemungkinan potensi gempa susulan ini kekuatannya akan sama seperti gempa sebelumnya 6,2 magnitudo atau bisa lebih tinggi mungkin? Iya, dari analisis kami untuk skenario yang sama, gempa susulan itu terjadi pada sistem patahan yang sama, yang saat ini masih menyimpan energi, dan apabila terlepas dari perhitungan analisis kami, kekuatannya kurang lebih masih sama 2 atau 6,3. Namun, ada juga skenario yang kedua, dikhawatirkan apabila karena patahan yang sedang bergerak ini sudah terguncang 2 kali, ini dapat memicu atau menyenggol patahan lain yang ada di dekatnya. Nah, ini dari data yang pernah kami catat, sudah pernah terjadi gempa di patahan yang lebih besar itu dengan kekuatan hingga mencapai 7. Sehingga untuk skenario yang kedua, untuk mitigasi memang kita perlu mewaspadai kemungkinan gempa susulan itu bisa sama kuatnya atau lebih kuat. Jadi kami tetap terus menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tapi waspada apa yang harus dilakukan. Pertama adalah hindari bangunan-bangunan yang rawan, yang rentan roboh, atau jangan berada pada bangunan yang menyulitkan kita untuk lari keluar. Misalnya bangunan bertingkat, itu jangan dulu, karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, kemudian cari tempat, siapkan tempat sementara yang aman, yang lapang, jauh dari bangunan, jauh dari lereng-lereng gunung. Jadi jangan lari ke gunung, karena gunung itu bisa batuannya juga runtuh. Jadi paling aman adalah yang datar, jauh dari gunung, jauh dari pantai. Karena kami juga mengkhawatirkan potensi tsunami apabila terjadi gempa yang lebih kuat pada patahan yang masuk ke laut atau terjadi longsor laut. Demikian. Sebelum saya menuju ke yang baru saja Anda katakan, Bu, soal potensi tsunami, tadi Anda sempat menyebut soal skenario kedua, ada patahan yang menyenggol patahan lainnya. Apa potensinya, apa dampaknya, Bu Korita? Itu pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, dan mengakibatkan, karena itu ada di laut. Dan kekuatannya cukup kuat, 7, sehingga dapat memicu terjadinya tsunami. Oleh karena itu, lebih baik untuk antisipasi, untuk sementara menghindari dulu dari tepi pantai. Apalagi kalau nanti merasakan goyangan lagi, sebaiknya segera menjauh dari tepi pantai bagi yang tinggal di wilayah pantai. Tapi kalau sudah jauh dari pantai, lebih aman berada di tempat yang lapang. Jauh dari gunung, jauh dari pantai. Oke, Anda tadi sempat menyebut potensi tsunami dan juga potensi longsor bawah laut. Boleh dijelaskan kepada kami termasuk juga prediksi dan juga hitung-hitungan dari BMKG, Bu Korita? Jadi terus terang saja kepastian itu tidak ada. Kami tidak bisa memberikan kepastian. Tetapi dari skenario kemungkinan kejadian, kalau untuk potensi longsor bawah laut itu kebetulan secara geologis wilayah tersebut pantainya itu kan tersusun endapan-endapan aluvial, yang tentunya kalau digoyang dengan kekuatan yang cukup tinggi itu akan bisa runtuh. Dan meskipun gempanya di darat, itu bisa terjadi longsor masuk ke laut dan dikhawatirkan dapat terjadi seperti di Palu.
Jadi tsunami cepat. Datangnya pada menit kedua dan ketiga. Nah, ini kekhawatiran ya. Jadi untuk amannya, karena situasinya masih terus kami monitor, kepastian juga tidak ada. Ya, hanya berdasarkan analisis dan data-data historis. Jadi sebaiknya kita untuk sementara tidak berada di dekat pantai lebih dahulu untuk mengantisipasi kejadian itu sampai ada perkembangan data yang lebih lengkap. Itu. Kemudian yang juga kalau sampai menggerakkan patahan yang lebih besar dan membangkitkan guncangan yang lebih besar, ini skenario yang kedua yang kita juga tidak tahu berapa besar kesaksiannya, sama-sama tidak tahu. Hanya untuk mitigasi, poinnya adalah lebih aman saat ini apapun kekuatan gempa yang akan terjadi, lebih aman berada di tempat yang aman, yang jauh dari bangunan, yaitu di tempat yang lapang, jauh dari lereng-lereng gunung, dan jauh dari pantai. Menjauhi gunung dan juga pantai. Kalau longsor bawah laut ini sebenarnya tidak bisa diprediksi, tidak ada kepastiannya. Tapi apakah ada alat yang bisa mendeteksi apabila longsor bawah laut ini terjadi nanti, termasuk juga alat yang pernah digunakan untuk mendeteksi di Palu, Bu Korita? Alatnya ada, tapi sudah terlambat. Artinya seperti kalau gate untuk mengukur gelombang ya. Setelah ada longsor kan ada kenaikan muka air laut atau buoy. Tapi itu bisa memberitahu kalau sudah terjadi. Jadi terlambat. Artinya, terlambat. Iya. Artinya terjadi dulu baru kita bisa tahu ada sinyal itu ada longsor bawah laut. Iya, itu kan fungsi buoy kan juga seperti itu. Saat ini alat yang mendeteksi sebelum terjadi longsor bawah laut itu belum ada. Belum ada atau kita tidak punya? Memang teknologinya masih dalam tahap uji coba. Ini BPPT sedang mengembangkan, tapi itu kan perlu eksperimen yang beberapa tahun, tidak bisa seketika beberapa jam. Bahkan Amerika pun juga, ini kami kan juga ada koordinasi dengan negara-negara seperti Amerika, Jepang. Itu mereka juga belum beroperasi, tetapi baru melakukan kajian risetnya. Jadi itulah keterbatasan itu membuat kita harus melakukan antisipasi dengan skenario yang mohon maaf ini skenario terburuk. Semoga yang saya ucapkan ini tidak terjadi. Tapi tentunya masyarakat harus mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh sejumlah pejabat termasuk juga Anda, Bu Korita. Anda tadi sempat mengimbau masyarakat untuk mengungsi atau menjauhi gunung dan juga menjauhi laut dan juga pantai. Apa kemungkinan terburuk dengan adanya potensi-potensi gempa ini yang harus diketahui oleh masyarakat, Bu Korita? Nah, itu tadi kemungkinan terburuk ada gempa susulan. Dan gempa susulan ini dapat memicu adanya longsor-longsor batuan yang ada di gunung. Sehingga jangan lari ke gunung. Dan bisa juga memicu longsor yang ada di pantai, masuk ke laut. Atau longsor di bawah laut. Dan itu membangkitkan tsunami. Sehingga jangan lari ke pantai atau menjauhilah pantai. Itu kemungkinannya. Atau Bu Korita, dan itu semua kita tidak ada yang tahu dan tidak ada alat yang bisa mendeteksi itu semua, Bu, sebelum terjadi. Sebelum terjadi saat ini tidak. Saat terjadi pun? Saat terjadi udah terlambat. Bisa, kalau sudah terjadi bisa. Ada alat monitoring tinggi muka air laut. Itu bisa kita monitor. Tapi itu terlambat. Karena sudah terjadi dan datanya bisa cepat. Di Palu itu hanya 2 menit sampai 3 menit. Nah itu untuk menyelamatkan diri dalam waktu 2 menit, 3 menit dalam kondisi panik, rasanya kok
apalagi usia udah lanjut misalnya. Nah, Jadi fokus saat ini adalah menjauhi gunung karena ada kemungkinan juga yang meski belum bisa diprediksi, belum bisa dipastikan longsor di pantai, juga longsor di bawah gunung, Anda katakan begitu. Berapa lama masyarakat harus menunggu, Bu, melihat atau menghitung dari kemungkinan-kemungkinan terjadi dari gempa yang sudah dimulai sebenarnya dari hari Kamis kemarin? tentang waktunya, mohon maaf, kami belum dapat memastikan karena masih terus memonitoring. Ya, memonitor. Tapi mohon jangan disalahpahami, bukan berarti semua orang yang di gunung pada mengungsi turun, bukan seperti itu. Maksudnya adalah lereng. Kalau di gunung datar, gunung itu kan ada bagian yang datar ya. Tapi yang bagian yang harus dijauhi itu yang lereng-lerengnya. Jadi jangan mepet-mepet ke lereng, jangan deket-deket lereng, gitu. Karena gunung itu kan luas ya. Bukan berarti yang ada di gunung semuanya harus turun dari gunung. Bukan. Tetapi jangan bergerak pada lereng-lereng gunung itu. Tidak ada di bagian gunung yang tinggi begitu, Bu. Karena kan tadi di awal Anda menyebut jangan warga yang di pantai akan kemungkinan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di gunung. Dan yang ada di gunung juga kemungkinan akan mengungsi ke tempat yang lebih rendah. Jadi baiknya kemana, Bu? Oleh karena itu semestinya sudah disiapkan jalur evakuasi. Jadi gunung pun itu ada bagian yang stabil. Gunung itu kan tidak seragam. Rontok semua kan tidak mungkin. Yang runtuh-runtuh itu ada bagian-bagiannya. Nah, BPBD itu bisa mengenali. Jadi bagian-bagian yang stabil, tempat yang lebih tinggi, tetapi jangan yang tanah atau lerengnya yang rapuh. Itu kalau tinggal di pantai. Lebih tinggi itu kan tidak harus gunung. Pantai itu kan berjenjang-jenjang ya. Tidak harus gunung, berjenjang-jenjang. Nah, poinnya menuju ke tempat yang lebih tinggi. Yang dikhawatirkan dapat terjadi saat seperti di Lombok, begitu ada gempa, semua lari ke gunung, pada tempat tinggalnya itu sudah jauh dari laut, tapi masih mengejar lari ke gunung. Nah, saat perjalanannya, kalau sudah tinggal di gunung, ya biar di gunung aja. Tapi jangan ada pergerakan lewat-lewatnya itu loh. Bu Korita, apakah ini kemudian ketika kita saat ini sedang berbincang, ada informasi juga ke pihak BNPB terkait dengan pemetaan jalur evakuasi ini kan harusnya bisa lebih cepat karena masyarakat yang di gunung juga harusnya bisa berada di tempat yang aman dan masyarakat yang berada di pantai bisa saat ini menuju ke tempat yang lebih aman, mengingat juga prediksi untuk longsor bawah laut dan juga longsor di bawah gunung ini kita tidak bisa tahu kan, alat pendeteksinya cuma bisa mendeteksi ketika sudah terjadi. Ini kan waktunya singkat karena kita tidak tahu kapan nanti gempa susulan akan terjadi, Bu. Ya, sebetulnya BNPB itu sudah ada program rutin menggerakkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memasang rambu-rambu jalur evakuasi. Jadi sebetulnya jalur evakuasi yang aman itu sudah disiapkan oleh setiap pemerintah daerah dengan arahan panduan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG ikut terlibat membantu. Jadi ikuti jalur-jalur evakuasi, ada tanda rambu-rambunya yang sudah dipasang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kalau itu diikuti, insya Allah itu sudah dikaji, diinvestigasi, itu yang paling aman. Ini sudah ada koordinasi, Bu, dengan BNPB, sudah 10 jam lebih gempa terjadi sejak dini hari tadi. Apakah semua masyarakat sudah dibawa ke lokasi yang lebih aman, Bu? Kalau koordinasi dengan BNPB sudah ya, kan langsung dengan Bapak Kepala. Tetapi untuk kejadian di daerah, itu yang paling tepat untuk menangani bukan BNPB, BPBD dan ini adalah wewenang pemerintah daerah. Itu BNPB sifatnya kan mengkoordinasikan secara nasional, begitu. Dan kami juga tahu BPBD juga sudah bergerak itu
mereka sudah berupaya untuk langkah-langkah itu. Oke, Bu Korita, apabila saat ini ada yang sedang menyaksikan Breaking News Kompas TV, warga yang belum kedatangan petugas untuk membawa mereka atau juga mengevakuasi mereka, artinya mereka yang ada di pantai harus kemana, dan mereka yang ada di bagian gunung, ini mereka harus mengungsi kemana, Bu? Sekali lagi boleh disampaikan. Jadi begini poinnya, cari tempat yang paling aman, yaitu di tanah lapang, misalnya jauh dari bangunan-bangunan. Nah, kalau yang ada di gunung dan di situ tidak ada lereng yang rawan longsor, ya di situ saja. Yang berbahaya itu kalau yang ada di lereng-lereng yang rawan longsor. Jadi silakan menuju tempat yang lebih aman. Bisa menuju ke atas yang lebih stabil atau menuju ke bawah yang rata. Nah, ini mestinya dikoordinasikan dengan pihak setempat. Jadi biasanya yang saya pernah alami juga, itu ada petugas yang naik trail gitu yang mengingatkan untuk menuju ke tempat aman. Kalau yang di pantai, untuk sementara masih cukup aman. Karena kan tidak ada tsunami sekarang. Sekarang ini tidak ada tsunami. Jadi untuk sekarang nggak apa-apa. Hanya siapkan jalurnya seandainya nanti ada goyangan sekali lagi. Segera bisa lari melewati jalur tadi. Jadi yang di pantai untuk sementara masih aman. Ya, baru bergerak kalau ada goyangan gempa lewat jalur yang sudah disiapkan, cari tempat yang lebih tinggi, katakan lebih dari 5 meter, lebih dari 10 meter. Nah, tempat yang lebih tinggi itu kan tidak harus selalu gunung. Daratan yang lebih tinggi kan ada. Nah, itu artinya daerah tempat lebih tahu untuk itu. Gitu. Oke. Ibu, baik, terima kasih. Nanti kami akan mencoba menghubungi Anda kembali. Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bu Korita, sehat selalu, dan kami akan kembali dengan informasi terkini dengan gempa yang terjadi di Majene dan juga di Mamuju, Sulawesi Barat. Anda yang saat ini menyaksikan bisa menghubungi keluarga Anda yang berada di lokasi-lokasi gempa untuk bisa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kalau yang kami kutip pernyataan dari Kepala BMKG tadi mengatakan Anda harus menjauhi lokasi di pantai dan juga di gunung apabila ingin mengungsi ke tempat yang lebih aman. Lereng gunung yang tidak rawan longsor itu bisa menjadi pilihan. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.